الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق الذكر والأنثى، والصلاة والسلام على رسول الله أحسن الزوج المصطفى وعلى آله وصحبه ومن وفاه. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى مذكرا بذلك: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. Para alim ulama, asatidzah, hadirin sekalian, kepada adinda berdua, di dalam Al-Quran terdapat 3 pesan penting yang Allah tegaskan bagi setiap insan beriman yang akan, sedang, dan telah melangsungkan pernikahan. Pesan pertama secara singkat disebutkan secara tegas dalam Al-Quran surah ke-30 Ar-Rum ayat ke-21. Allah berfirman: wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda yang menjadikan setiap hamba bisa menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah diciptakannya satu pasangan dari jenis manusia sendiri untuk dinikahkan. Dalam diksi Al-Quran tidaklah disebutkan kecuali menunjuk satu tanda yang harus mampu menjadikan setiap hamba semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan seluruh firman dalam Al-Quran sendiri dinamakan dengan ayat. Al-Baqarah 286 ayat, Ali Imran 200 ayat, demikian seterusnya disebut dengan ayat karena setiap kali kita berinteraksi dengan Al-Quran, membaca, memahami, bahkan sekedar mendengarnya, terbentuklah kemudian kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran surah ke-8 Al-Anfal ayat yang kedua: innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sungguh orang mukmin yang sejati itu, jika disebutkan nama Allah ada getaran dalam jiwanya, dan jika diperdengarkan kepadanya ayat-ayat Allah, maka meningkat keimanannya dan semakin bertambah kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada rumus yang sangat singkat dalam tafsir. Jika disampaikan informasi dalam Al-Quran dan dibuka tegas langsung dengan lafaz ayat, maka informasi dimaksud bukan sekedar ingin mengabarkan sebuah peristiwa ataupun ketentuan yang disampaikan oleh Allah, tapi sekaligus ditujukan membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat pernikahan dibuka oleh Allah langsung dengan diksi ayat, seakan-akan ingin menegaskan bahwa tujuan utama, puncak dari akad, puncak dari nikah itu tiada lain untuk membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah banyak ulama mengatakan, jika ada seorang yang telah berumah tangga belasan tahunkah, puluhan tahunkah, tapi tidak semakin mendekat kepada Allah, maka boleh jadi ada yang tidak tepat dalam rumah tangganya. Adinda, kedekatan dengan Allah ini bahkan dijadikan oleh Allah sebagai kunci pembuka dari 3 harapan yang diinginkan oleh setiap orang yang ingin berumah tangga. Ketenangan dalam rumah tangga yang disebut dengan sakinah itu, limpahan harta yang membawa cinta yang disebut dengan mawaddah, dan perhatian dalam yang disebut dengan rahmah itu, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Samara, sakinah, mawaddah, dan rahmah tidaklah disampaikan oleh Allah kecuali pintunya dibuka dengan ayat membangun kedekatan dengan Allah. Banyak orang mendambakan samara, bahkan menuliskan di pintu rumahnya, tapi anehnya Allah sang pemilik rahmat, sang pemilik mawaddah, sang pemilik sakinah
tidak ia dekati. Karena itulah membentang limpahan ayat dalam Al-Quran yang langsung memberikan janji kepada setiap insan beriman. Ketika Anda mampu meningkatkan ibadah, takwa kepada Allah, maka akan diringankan, bahkan diberikan limpahan segala kenikmatan, khususnya dalam rumah tangganya. Quran surah ke-65 di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah, maka akan diberikan solusi dari setiap problematika kehidupan yang dialami, bahkan dilimpahkan rezeki dari sisi yang bahkan tidak pernah ia duga. Quran surah kedua di akhir ayat 189. Wattaqullah la'allakum tuflihun. Tingkatkan takwamu kepada Allah, aku jamin kata Allah kalian akan bahagia hidupnya. Karena itu adinda, jika kelak telah selesai akad ini, maka jangan cukupkan saat persiapan kalian menjelang akad. Pasca itu dekati Allah dengan sempurna. Bangun di malam hari, sholatlah, dekatkan diri dengan Al-Quran. Tiada keindahan bagi pasangan ketika suami dapat kemudian menjadi imam, istri kemudian jadi makmum di belakang, lalu suami kemudian berdoa, istri mengaminkan, mencium tangannya, dan sejak saat itulah kemudian bentangan kasih Allah diberikan kepada keduanya.